Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa.
mengucapkan terima kasih. Kemarin ada video ucapan dari Bapak Ibu yang ada di gereja Eklesia ini. Terima kasih kita semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih bahwa teman-teman yang ada di sini juga terus semangat ya. Terus semangat untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Dan secara khusus tadi terima kasih juga untuk Pak Ali yang sudah menyampaikan ujian kita semua, dan juga ada kesaksiannya Pak Victor tadi ya. Saya tuh melonjak kegirangan dari yang mendengar kesaksiannya. Jadi luar biasa ya. Imannya itu ada apa? Ada step-stepnya gitu ya. Bukan yang dalam dunia, tapi terus levelnya tuh naik terus. Nah itulah. Tuhan itu tidak akan pernah menutup mata hatinya untuk orang-orang itu yang mau fokus dan serius sama Tuhan, pasti akan ditolong. Amin. Amin. Pasti Bapak Ibu nanti juga akan ditolong. Kalau apa? Kalau kita itu fokusnya hanya bukan yang lain. Jadi kalau yang lain menjadi fokus, berarti ada berhala lain gitu ya. Kayak tadi Pak Ari kan kayak pengakuan besar. Dulu berhalanya siapa Pak? Calon istrinya gitu ya. Tapi ternyata bukan begitu. Karena apa? Tuhan itu ini sedih. Kok jadi fokusnya sama yang lain, sama saya mungkin gitu ya. Jadi sekarang kita akan yuk kita membuka dari Galatia pasal 6. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Yuk yang sudah bawa Alkitab atau ambil dulu, kita akan baca sama-sama ya, biar kita Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya itu memberikan tema yang kau tabur akan kau tuai. Ya. Sudah ketemu belum? Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama dulu, kemudian jemaat akan melanjutkan ayat berikutnya sampai selesai ya. Saya akan membacakan dengan judul Saling Membantulah Kamu. Ya, saya dulu. Ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang telah ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sampai di sini kita mendengarkan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara jemaat di Gereja Eklesia, saya memberikan sebuah tema dari bahasan kita saat ini adalah
yang kau tabur akan kau tuai. Ya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru. Orang dunia itu selalu punya istilah ini. Apa resolusimu? Ya? Apa yang akan menjadi pencapaianmu di tahun yang baru? Atau pernah ngalamin gini nggak? Pas pergantian tahun itu kita tuh berpikir gini, aduh kan saya dulu pernah janji sama Tuhan mau ini, kok ternyata sampai akhir tahun pun belum aku lakukan. Pernah ngalamin nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ngalami itu sekali dua kali atau sering? Ayo jujur. Sering ya? Nah itulah manusia. Manusia itu susah dipegang apanya? Janjinya. Betul nggak? Manusia itu sering kali yang lebih kuat itu dagingnya. Asal saya untung, ya saya melakukan. Kalau kelihatannya nggak untung, ya nggak mau melakukan gitu ya. Kita tuh sering kali itu sesuatu yang sudah nampak aja dulu yang mau kita kerjakan. Tapi akhir-akhirnya kita akhirnya gini, nyesel. Aduh kenapa ya Tuhan, kok dulu nggak aku mulai aja melakukan? Kan pasti sudah selesai. Sering kali kita tuh mengalami seperti itu. Jadi istilah dunianya itu resolusinya itu gagal total, gagal. Tapi kalau kita ini itu mau disebut sebagai orang-orang miliknya Tuhan, kita tuh nggak bisa mengenal namanya apa resolusimu, apa pencapaianmu, itu tidak bisa. Karena apa? Yang Tuhan inginkan itu cuma satu, kita itu tetap menjadi orang yang beriman. Betul? Beriman itu apa? Beriman itu bukan sekedar saya itu percaya sama Tuhan, itu tidak. Iblis pun percaya ada Tuhan. Setan pun tahu Yesus itu bisa buat mujizat. Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, bisa membangunkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Setan pun tahu, dia tuh percaya itu. Nah kita jangan mau sama dengan setan gitu ya. Kita itu harus menjadi orang yang beriman. Beriman itu lebih dari sekedar percaya. Beriman artinya apa? Kita percaya ada Tuhan, kita percaya firman-Nya, dan firman itu harus dilakukan. Itu namanya beriman. Kalau kita beriman, ya, kita tuh sudah tidak usah minta ini loh daftar Tuhan, aku nanti tahun ini sudah harus dapat ini atau dapat itu, tidak perlu. Kenapa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan itu enggak hitung-hitungan loh sebenarnya. Yang suka hitung-hitungan itu siapa? Kalau kita beriman, kalau kita tuh sudah mendahulukan kerajaan Allah, semua daftar yang bagi Tuhan itu kecil gitu ya. Cuma sementik, kalau saya tuh bilang kalau cuma sedikit pun itu kan cuma sementik gitu. Cuma sementik itu enggak ada artinya, itu semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau tadi Pak Victor berprestasi, saya akhirnya mendapatkan keringan-keringan itu apa? Tuhan melihat hatinya. Bukan sekedar berdiri di sini jadi WL ya Pak ya. Aku tuh jadi single nggak tahu, tiba-tiba jadi WL. Aku tuh nggak bisa main, tiba-tiba harus main. Kalau hatinya itu belak-belok, ya Tuhan nggak akan menyertai. Karena Tuhan lihat hatinya, ya akhirnya diberi jadi bisa gitu ya. Misalnya apa ya? Dulu sekolahnya mungkin bukan di mesin gitu ya. Tiba-tiba ada kerusakan di mobilnya, tahu-tahu bisa menyelesaikan. Dia berserah pada Tuhan, Tuhan masih akan nolong, masih tahu oh di sini. Terus mungkin kita tanya, Bu, saya taunya apa Tuhan itu maunya apa dengan saya tuh caranya gimana? Mungkin ada bertanya gitu. Saya tuh nggak ngerti Tuhan tuh maunya buat saya tuh apa? Aku tuh nggak bisa apa-apa misalnya. Saya aja di sini nggak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan apapun di luar seperti yang di luar. Saya harus melakukan apa? Mungkin ada yang bertanya. Tanya dong sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana tanya sama Tuhan? Ada yang menjawab? Caranya biar Tuhan menunjukkan ke kita tuh caranya gimana? Tahu nggak? Kita tuh harus melakukan apa misalnya? Tahu nggak caranya? Kita harus apa? Baca firman.
wis ngerti kok cerita ini tuh aku udah tahu misalnya gitu ya, dilewatin aja, nanti baca yang lain. Itu namanya roh agamawi itu masih hinggap di dalam diri. Kita itu menganggap aku sudah tahu itu agamawi, itu namanya agamawi, itu kesombongan rohani. Tapi ketika kita membaca Alkitab itu dengan tenang, satu persatu dipahami, tiba-tiba Roh Kudus itu akan tunjukkan sesuatu, misalnya di ayat kayak tadi Pak Victor ya. Gimana Pak tadi? Satu Korintus kata apa? Dikasih sama 15:58. Terus itu dipegang terus, ya, dipegang terus dan dilakukan terus. Udah firman itu akan menjadi daging, terjadilah di dalam kehidupan kita. Seperti saat ini tadi membaca ya, Galatia 6:1-10. Di sana kan judulnya saling membantulah kamu. Aku sudah tahu kok, memang kita hidup itu harus saling membantu. Mungkin ya kita berpikir seperti itu. Tapi firman di sini tuh sangat bagus dan sangat jelas. Nah, ada satu tema yang ingin saya ungkapkan untuk kita memahami bagian ini, karena itu kemudian dituliskan di bagian-bagian akhir ya. Yang kau tabur akan berbuah. Jadi kita kalau menabur itu nabur apa? Saya menyampaikan, mencoba untuk menggambarkan seperti ini. Pernah ada yang pernah ke sawah nggak? Siapa yang pernah ke sawah? Saya dari kecil rumahnya di sawah, sampai letak gitu ya. Karena tiap hari ke sawah, pulang-pulang dimarahi sama orang tua. Nah, seorang petani yang akan menabur benih itu tidak akan menabur benih sembarangan, betul nggak? Karena kalau padi yang cuma dihancurkan gitu ya, tidak biji-bijinya, tiba-tiba disebar gitu aja, mereka pasti akan satu, kalau benihnya nggak bagus akan rugi waktu, betul nggak? Karena di pertanian itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau musim ini harus sudah menanam, musim itu sudah harus menuai gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu menanam sesuatu yang tidak baik, akan menjadi sia-sia, betul nggak? Nah, jadi ketika kita itu menabur, itu apa? Kita menanam benihnya apa? Harus sesuatu yang terbaik, harus sesuatu yang pilihan, harus sesuatu yang sudah kita rencanakan matang-matang. Firman Tuhan ngajarin kepada kita, benih itu apa? Benih itu firman. Kalau yang ditabur oleh kita itu adalah firman, yang dituai pasti baik, betul nggak? Tapi kalau yang ditabur itu adalah apa? Kedagingan, ya tadi di bagian terakhir itu. Ya yang ditabur kedagingan, yang dituai apa? Ya kesia-siaan. Kedagingan itu apa contohnya? Ayo ada yang mau jawab, kedagingan itu apa? Nafsu. Apa lagi? Fitnah, marah, sesuatu yang sehari-hari lah ya. Kedagingan apa? Masih mikir duit aja misalnya ya, masih mikir apa ya, makan terus, masih suka nggak suka lihat teman kita itu misalnya, oh dia kok dapat remisi banyak gitu, iri gitu, itu kedagingan, betul? Kedagingan itu banyak sekali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memilih benih yang kita beri itu benih firman atau benih kedagingan. Sudah jelas kalau benih firman yang ditabur, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kedagingan, ya kita akan celaka. Saya akan bacakan yang satu
curang itu banyak ya, banyak macamnya. Kita itu nggak jujur sama Tuhan, apa yang sedang kita alami itu juga sedang curang, betul nggak? Kita ngomongin Tuhan itu curang. Kita nggak mau jujur sama Tuhan, karena Tuhan tuh sak pola-pola yang kita tuh Tuhan tuh lihat. Nggak usah pola lah, sak yang kita pikirkan, yang masih di hati kita itu tuh Tuhan lihat. Kita akan menerima musibah. Tadi suami saya cerita ya, saya sebagai saksi karena saya duduk di sampingnya. Itu tuh nggak ada hitungan 1 detik menurut saya makan. Itu mobil kami itu sudah bisa numpuk di 3 mobil berikutnya. Itu karena kecepatan 120. Tapi kami itu seperti mobilnya itu dipindah kayak saya bilang, Mas, kayaknya mobil kita dipindah malaikat. Ayahnya, aku tuh sudah nggak bisa mikir, suami saya yang itu sudah nggak bisa mikir. Dan tadinya itu tol itu rapat loh. Tiba-tiba di samping kiri itu kosong, mau nggak ada kendaraan yang tadi itu pada kemana gitu loh. Gitu loh. Tuhan itu kalau melihat belum saatnya kita itu pulang, artinya apa? Kita masih diberi waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus aja ketika ditanya murid, makananmu apa? Tuhan Yesus jawab apa? Makananku adalah mengerjakan kehendak Bapakku yang di surga. Murid-murid yang punya makanannya Yesus itu makanan daging. Dikira Yesus itu lapar waktu itu. Yesus bilang, aku sudah makan. Terus muridnya tanya, siapa ya yang masih dia makan? Dan kita biasanya ini dia akan makan gitu kan, murid-murid gitu. Tapi Yesus mengatakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara, saya dan suami saya ini masih ada di sini, artinya apa? Tuhan itu masih menghidupkan kita. Pekerjaan kita belum selesai untuk melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Makanya tanya sama Tuhan, Tuhan maumu apa atas hidupmu, supaya kita tahu jawabannya. Baca Alkitab setiap hari. Tuhan mau kita itu melakukan apa. Pak Ari tadi bilang, Bu, saya pengen kalau cepet-cepet pulang dari sini, mau gabung sama KKS atau pelayanan. Oke, itu bagus ya. Saya berharap teman-teman yang saat ini ada di sini kalau nanti sudah keluar jangan masuk lagi ya. Kami itu sedih banget. KKS itu begitu. Kami itu khusus pelayanan di lapas-lapas. Saya tuh selalu tanya Pak Juan, Kak, update BB-nya berapa? Bu, ada tambahan. Dia buat saya gitu ya. Saya tuh berharap tinggal 20, tinggal 10 gitu ya, Nasrani di tempat ini. Saya tuh berharap seperti itu. Jangan sampai ya, kalau sudah kurang tuh sedih ya. Sedih rasanya. Saya cerita ya sedikit ya. Saya sebenarnya waktu mau sini terus sakit. Suami saya gini, kok lorong yang menulis itu sakit loh itu. Tapi begitu kaki saya itu sudah turun dari kendaraan, lihat di sini tuh saya gini, ya ampun Tuhan, Engkau kan suruh aku tuh untuk ini ya, jiwa-jiwa ini tuh jangan sampai terhilang. Kenapa saya mikirin sakit saya gitu ya? Sampai sekarang saya masih alami ini sakit kayak ini loh, tapi saya yakin Tuhan tuh akan memberikan semangat. Saya itu berharap teman-teman ada di sini itu pulang terus masing-masing tuh melayani Tuhan gitu loh. Melayani Tuhan tuh nggak harus bawa ini loh ya, harus bawa kita, nggak harus di gereja terus dilihat orang saya tuh main tuh enggak. Hidup kita gitu ya, keseluruhan hidup kita tuh jadi terang. Jadi orang ketika melihat kita tuh, aduh dia kok berubah ya, dia kok bisa seperti itu ya. Orang itu melihat Tuhan melalui dia. Jadi bukan melalui apa yang kita lakukan di depan mimbar itu. Syukur-syukur bisa melayani di depan mimbar itu bagus gitu. Tapi Tuhan tuh melihat bagaimana supaya kita itu, makanya Tuhan itu ingin kita tuh menabur apa? Benih yang baik, yaitu firman. Jangan sampai kita mengawali tahun ini yang kita tabur itu daging. Sudah selesai kalau kita. Tuhan akan lepas tangan. Kalau yang kita berfirman, kita akan diberikan berlipat-lipat kali ganda. Terserah Tuhan mau naruh kita di mana-mana. Ya, terserah Tuhan mau memberikan apa nanti pada kita. Pasrah aja sama Tuhan. Ya. Nah, makanya tadi dikatakan
dikatakan kalau misalnya di bagian mana yang tadi ayat 5 ini perhatikan baik-baik, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu yang ada di sini merasa nggak memikul tanggungannya sendiri? Padahal ini belum segera. Ini dunia, ini kedagingan, ini manusia. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah tiap-tiap kita akan menanggung tanggungan kita sendiri. Karena apa? Allah itu hakim yang adil. Dia itu mengasihi kita, sangat mengasihi kita. 2000 lebih tahun yang lalu dia sudah datang untuk apa? Supaya kita yang dari jurang itu diangkat tinggi-tinggi, hidup kita diselamatkan. Tapi kalau kita itu tidak melakukan firman, bahkan kita menolak firman-Nya, maka Allah adalah hakim yang adil. Di bagian ujung hidup kita nanti kita akan menanggung hidup kita masing-masing. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menolong lagi kalau sudah terlambat. Kita punya tanggungan dari kita sendiri-sendiri. Artinya apa? Ya, kita harus melakukan firman, jangan melanggar firman lagi gitu loh. Tadi saya sedih waktu saya tanya Sabo mana. Sabo sudah keluar tapi masuk lagi di Solo. Ya ampun, dia tuh waktu di sini tuh main kajonnya seperti itu loh Bapak Ibu. Saya tuh sedih gitu ya, maksudnya tuh gimana ya ini? Maksudnya jangan diulang gitu loh. Tuhan itu sedih dan ketika dia masih di sana itu masih dikasih waktu juga sama Tuhan ya. Kalau waktunya sudah habis Tuhan pun tidak bisa ngomong. Dan itu lastingnya selama-lamanya. Miliaran tahun ya di neraka tahun ya. Seperti itu. Jadi Tuhan itu adalah hakim yang adil. Sebab itu tiap-tiap orang akan menanggung tanggungannya sendiri. Maka dari itu bagian ini sebenarnya mengingatkan kepada kita. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Yang ditabur orang itu juga yang akan dijual. Kalau Tuhan dipermainkan ya sudah. Tadi Pak Ari tanya, itu ada dosa yang bisa diampuni? Dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus. Oh ya, Tuhan Yesus itu kasih Roh Kudus gratis. Tuhan sudah naik ke surga, Roh Kudusnya gratis ditaruh ke kita masing-masing. Dan Roh Kudus itu mestinya ada di dalam sini. Tapi Roh Kudusnya seringkali kita taruh di tempat lain. Yang di bawah kita apa? Yang terus Roh Kudusnya dibiarkan sendiri. Padahal Roh itu sifatnya penurut. Kalau Roh Kudusnya dilibatkan, dia nurut banget sama kita. Dia nggak akan pernah nolak, ya. Dia nggak akan pernah nolak. Dia sangat nurut. Tapi daging kita itu lebih besar daripada Roh yang ada di dalam daging. Nah itu kita harus tahu
Kami itu tahu di lapas itu seperti apa. Bahkan kami itu sering diceritain sama kalapas yang di kalapas Jogja ya. Kalapas Jogja itu sering ngobrol banyak kalau kita datang dengan narkotika yang ada di sana. Tahu banget lah seperti apa kalau Irfan keluar, gitu kan? Jadi seperti pengantin gitu ya, disambut dengan ya, jangan kembali ke komunitas yang sama ya. Bentuk komunitas yang baru ketika keluar dari sini, ya. Kalau kembali ke komunitas yang sama, belum tentu kuat untuk menjalaninya. Akan dikirim lagi ke orang ya. Jadi kalau misal ini ada satu ayat tadi saya bacakan ya. Kalau tadi ya, yang kita tabur itu apa? Kita menanam di benih-benihnya adalah firman. Nah, kalau di benih firman itu kita tabur, kita akan menuai. Menuai itu apa? Menuai itu mendapatkan hasil, gitu ya. Menuai itu tuh kita mengumpulkan berkas-berkas, gitu ya. Yang namanya orang menuai padi itu, dia akan dapat berkas-berkas padi. Ketika digiling, padinya itu akan menjadi beras dimakan dan itu menjadi ikat, gitu ya. Nah, ketika kita menuai, kita itu juga mengumpulkan berkas-berkas, nggak hanya untuk kita loh ya. Itu akan menjadi berkat bagi orang. Nggak cuma kita yang dapat berkat atau berkasnya, tetapi orang lain juga akan mendapatkan berkat yang sama seperti kita. Yuk, kita akan membaca Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11. Ya, Ibrani 6 ayat 11. Ini ayat andalannya KKS ya. Dicatat ya, ini penting ini. Ibrani 6 ayat 11. Yuk, baca sama-sama. Sudah ketemu? Dibaca. 1, 2, 3. Tapi kami supaya kamu masing-masing menemukan kesamaan yang sama untuk menjadikan harapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ibrani 6 ayat 11. Jadi ada, kalau kita itu menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan ya, untuk kita melakukan yang baik, Tuhan itu akan memberikan janji. Janjinya kepada kita itu ya dan amin. Ya, amin ya. Amin. Kalau ada iman, ada ada iman. Kalau nggak ada iman, Tuhan tidak berkenan. Gimana sih ayatnya saya lupa ya? Ya, 11 ayat 6 ya. 11 ayat 6, coba baca. Maaf, saya lupa ya. Saya baru munculkan ini ayatnya tadi kok lupa ya. Ibrani 11 ayat 6. Ya, baca ya. Yang khas. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang-orang kepada Allah. Sebab orang yang kembali kepada Allah, ia Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Ya. Amin. Amin. Kalau kita tidak beriman, Tuhan itu nggak akan berkenan loh atas hidup kita. Mau kamu itu mau sekuat tenaga mencari
sesuatu untuk hidupmu nanti akan hilang. Orang bilang gunakan kendaraan perlahan. Ya kan? Sekuat tenaga ngumpulin sesuatu akan hilang. Kalau itu bukan karena perkenan Tuhan, karena nggak ada apa iman. Orang lain itu loh Bu, banyak yang diberkati dikit-dikit, lihat aja nanti ujungnya. Sudah itu aja Pak. Jadi ketika tidak ada iman, Tuhan itu tak akan berkenan. Jadi tidak ada selamanya, tak akan kekal dalam kita. Tapi ketika kita beriman, Tuhan itu akan ngasih upah. Tapi jangan main-main. Kalau tidak beriman ya nggak akan diberkati Tuhan. Tuhan nggak mau lagi nengok kita, nggak mau lagi hidup bersama dengan kita. Jadi kunci ya bahwa ada iman pasti ada upah. Kalau tidak ada iman, Tuhan tidak akan berkenan atas hidup kita. Makanya jangan cuma percaya, tapi harus beriman. Beriman itu baca, dengarkan, lakukan. Tidak baca, dengar, tutup, itu tidak apa. Tapi lakukan. Kalau dilakukan, nanti Tuhan akan menambahkan lagi daftar-daftar yang lain. Ya. Karena itu saya kerajaan itu, kerajaan agung dan caranya semuanya akan berubah. Bisa berdoa untuk Bapak Ibu, jemaat Eklesia tempat ini semakin hari semakin teguh imannya, semakin kokoh di dalam Tuhan, menjadi para pelayan Tuhan ketika keluar dari sini, menjadi berkat. Ya, berkatnya itu kelihatan, bukan hanya di panggung, tapi di dalam kehidupan nyata. Karena apa? Tuhan masih memberikan waktu terus kesempatan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Engkau menilik satu persatu kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Betapapun permasalahan itu rumit dan perlu kami rasakan, tapi kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Allah yang memberikan hidup kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, jagai iman percaya kami Tuhan, supaya kami tetap teguh hanya memandang kepada Engkau ya Allah, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dari hari ke hari, melalui mulut kami, melalui tutur kata kami, melalui hati kami, melalui apapun yang kami kerjakan, semua orang melihat Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan untuk terus mendoakan teman-teman kami yang ada di tempat ini, sertai kerabat mereka, sertai keluarga yang mereka tinggalkan. Tuhan, berkati mereka Tuhan, cukupkan mereka dengan segala berkat yang dari Engkau saja ya Tuhan, sehingga setiap kerabat keluarga yang ada di rumah juga mereka mendoakan saudara-saudara yang ada di sini supaya mereka semuanya nanti bisa berkumpul kembali dalam rasa sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun Tuhan atas dosa yang kami lakukan pada saat kami menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kami berdiri yuk. Kita mau terima buka hatimu, kata jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkatimu dimanapun engkau berada. Karena kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu